Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, tema kita kali ini adalah dirinya yang jahat ya. Saya merasakan energi orang-orang yang jahat di mana dia sudah mendapatkan pembalasan ataupun teguran dari semesta. Kira-kira teguran apa saja ya yang diterimanya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingannya yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk memberikan energimu. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di mana balasan yang semesta berikan atau teguran yang semesta berikan kepada orang yang pernah jahat kepadamu. Teguran-teguran apa saja kita lihat. Ya, jadi kamu tidak usah menegur, tidak usah membalas, semestalah yang membalas. Queen of Acorn. Di sini ada love. Di sini juga ada Page of Acorn. Di sini ada The Hangman. Ada juga Temperance. Ada Four of Four of Feathers. The Star. Dan di sini ada The Tower. Oke, jadi saya melihat orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih ya. Saya merasa bahwa ini ada mulut ember ya. Mulut ember nih artinya tukang gosip, tukang cerita yang kurang bagus ya. Akhirnya apa? Banyak yang tidak suka sama dia. Ataupun mungkin kondisinya sekarang dia tidak mempunyai sahabat. Kenapa? Karena orang udah tahu bahwa oh ternyata nih karakternya nih nggak bisa menyimpan rahasia. Oh ternyata karakternya nih menjelek-jelekan orang. Oh ternyata karakternya nih playing victim. Jadi semesta sudah membukakan topeng dari dirinya yang mana orang-orang sendiri tahu bahwa oh ternyata karakter orang ini kurang bagus. Yang mana dia menjelek-jelekanmu, ternyata sekarang dia sendiri yang ketahuan bahwa dialah yang jelek gitu. Ya, ada yang saya merasakan di sini energinya tuduh ya, karena ribut-ribut dia nuduh wah dia ini orangnya selingkuh padahal dia sendiri yang selingkuh. Nuduh-nuduh orang ya, dia selingkuh padahal dia sendiri yang selingkuh. Ya, dibilang gini, saya sudah memberikan semuanya, tidak pernah bersyukur, padahal memang dia sendiri pemalas. Yang memberikan itu dalam artian ya yang lama-lama. Ya, ini contohnya apa ya, makan lah gitu. Dia pemalas untuk cari makan gitu. Tetapi dia ungkit-ungkit bahwa saya sudah kasih rumah, saya sudah kasih mobil. Padahal bukan berarti tidak bersyukur atas rumah dan mobil gitu atau motor gitu, pencapaiannya. Tetapi mungkin masalah karena dia malas gerak gitu. Ya. Apalagi dia punya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Ini ada beberapa yang saya lihat laki-laki ya.
Dimana dia sebagai kepala keluarga tetapi pemalas, ya. Dia ungkit-ungkit apa yang sudah semesta titipkan, entah mobil, entah apa gitu, hartanya. Padahal masalahnya di tiap bulan untuk makan gitu. Nah ini playing victim. Jadi ada beberapa yang saya lihat malah mobil dan rumahnya sudah yang dia bangga-banggakan itu dia lelang, dilelang gitu. Dia mungkin agunkan ke bank atau ini itu karena saking malasnya tidak mau kerja, ya pilih-pilih pekerjaan, akhirnya dia agunkan ke bank. Ujung-ujungnya nggak bisa bayar kredit, terlilit hutang. Ada bahkan sudah dilelang, ya. Atau mungkin dia lagi mau jual itu rumahnya, kenapa? Karena sudah nggak mau kerja, dia hanya mau malas. Nah ini ya, ataupun mungkin kondisinya saya lihat di sini ribut masalah rumah, masalah mobil ya, atau kena tipu. Nah ini ya, ataupun mungkin kondisinya rumahnya sudah reot atau mobilnya bermasalah dalam mesin. Karena kesombongannya, itu teguran. Kalaupun seandainya ini terjadi pada dirimu, ya itu berarti teguran dari semesta bahwa oh ternyata dulu saya sombong-sombongkan ini ternyata itu tidak abadi toh. Ya, ada yang dulu saya merasakan di sini energinya mengintimidasi kamu. Wah, sudah miskin ya. Wah, jelek ya. Ternyata kamu sekarang sudah jauh lebih baik, sudah jauh lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya dibandingkan dirinya. Mungkin tidak kaya-kaya amat, tetapi lebih berbahagia daripada dirinya. Dimana ya kamu tidak mempersulit orang dan juga rezeki kamu bagus dibandingkan dirinya yang mana dulu pernah bilang kamu miskin, pernah dulu bilang kamu kampungan, ya. Nah ini ada orang-orang yang koneksinya memang mulutnya kurang bagus ya. Padahal mungkin kondisinya kalau dilihat dia berpendidikan, kondisinya dia sehat secara fisik dan mental, tetapi nggak bisa filter omongan. Omongannya sadis, omongannya pedis. Karena itu tadi dia berdrama. Apalagi kalau dibilang dia agamais, ngaku religi, ngaku aja, ya casing doang, beribadah ini itu, tapi hatinya busuk. Ini ada orang yang pintar drama. Makanya ya semesta memberikan teguran, tetapi saya lihat di sini kayaknya dia nggak ngeh ya, karena egonya sangat tinggi. Minta maaf tidak, introspeksi tidak, kekeh dengan apa yang dia lakukan. Karena saya lihat di sini ada narsistik personality disorder, di mana ya dia membenarkan apa yang dia lakukan, dia membenarkan apa yang saat ini terjadi, ya. Kamu yang salah dan salah, dia yang selalu benar. Makanya saya bilang hidupnya begitu-begitu saja, tidak ada perkembangan, malah mundur ke belakang. Di sini saya melihat juga ada yang sakit, dirinya sakit, ya, ataupun dalam tanda kutip orang tuanya yang sakit. Kenapa? Karena ya dulu mungkin kalau mau dibilang dia menghina, ya, apapun. Dalam artian contohnya ya, kekurangan kamu ya tadi, salah satunya miskin, salah satunya nggak bisa apa-apa, salah satunya tidak bersyukur. Nah ini kata-kata bahasa-bahasa itu yang keluar, akhirnya semesta mengambil kesehatan dia atau kesehatan orang tuanya. Kenapa? Karena ya dia yang sekarang capek urus orang tuanya, ataupun kalau dia yang sendiri sakit ya dia malah mempersulit orang-orang di sekeliling dia, dan orang sekeliling dia tuh merasa tidak nyaman gitu. Cuman karena kasihan aja. Karena kenapa? Orang-orang yang sayang sama dia tulus, dan dia dan seharusnya dia yang merawat dengan penuh kasih sayang, tetapi karena dia memperlakukan orang lain itu tidak baik, sehingga banyak yang tidak mau ke dia, tidak mau merawatnya, tidak empati, tidak ada simpati lagi untuk dia gitu. Sehingga mau tidak mau kembali lagi mungkin orang tuanya yang merawatnya, atau mungkin ya keluarga dekatnya yang mana sebenarnya juga direpotkan gitu. Tetapi ya mau bagaimana lagi, karena siapa lagi yang mau merawat dia, walaupun mungkin kondisinya dia orang yang negatif ya, orang yang angkuh, sombong, dan memang itu pantas dia dapatkan karena keangkuhannya, dimana pada saat dia sakit dia mencela orang. Waktu orang tidak bisa apa-apa dia mencela orang, kekurangan orang. Nah ini sekarang akhirnya semesta mengambil kebahagiaan dia, merenggut apa yang dia
bangga-banggakan atau ya terutama kesehatan. Ya, karena kemarin dia masih gagah ya, wah pergi selingkuh sana sini, cantik sana sini selingkuh ya, baru tuduh kamu selingkuh. Ya, sekarang orang selingkuhannya juga pergi meninggalkan dia. Ya, nggak mau direpotkan dengan orang stres ya, dibandingkan makan hati, makan energi, ya, menderita fisik dan mental ya pergi. Sekarang dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dia dicintai. Hanya orang-orang yang ya mau tidak mau terpaksa merawat dia. Ataupun mungkin kondisinya ya, mungkin dia kemarin sombong songong, sekarang orang tuanya sakit ya, dia yang pusing sendiri, stres sendiri untuk merawat orang tuanya. Ya, jadi hati-hati juga kalau kita bicara ya, jangan sampai tulahnya kita itu kena di orang lain, orang yang terdekat gitu. Akhirnya kita sendiri yang dibikin pusing dalam hal tenaga, waktu dan biaya. Ini bicara sakit ya. Karena semua itu apa yang kamu punya dalam hidup ini tuh hanya titipan loh. Kenapa harus disombongkan? Kenapa harus dibangga-banggakan? Itu bukan pencapaianmu, tetapi titipan dari Tuhan atas kerjamu. Memang kamu mencari, kamu yang bergerak. Tetapi ingat itu semua titipan. Makanya jangan ada yang sombong, jangan ada yang songong. Ya, sombong itu kan kelihatan sekali. Songong itu kayak angkuh-angkuh gimana gitu ya, seolah-olah tidak ini, padahal sebenarnya ya hampir mirip sombong gitu. Tapi belagu, merendahkan orang karena mau diperhatikan. Nah ini jadi saya merasa di sini ya dia sakit, terus ada yang sudah berpisah dengan pasangannya karena pasangannya sudah tidak mau tertekan, dia terlilit hutang, bahkan mungkin aset-asetnya sudah dijual, dilelang. Ya, tidak ada sahabat atau orang-orang, dia banyak sahabat tetapi tidak ada yang simpati sama dia. Kelihatan casingnya baik saja. Tetapi untuk orang-orang yang betul-betul sayang sama dia, malah dia tindas. Orang-orang yang say hello saja itu yang mereka tahu bahwa oh ini orang baik, tetapi kan tidak pernah merawat, tidak pernah cuman kenal doang. Nah ini pada saat dia sakit baru dia tahu bahwa siapa sebenarnya dia. Ternyata oh saya baru tahu ternyata yang saya cari ini adalah kesehatan, bukan hanya harta doang. Ujung-ujungnya uangnya habis juga untuk bayar kesehatan. Makanya jangan sombong. Ya, kita hidup di dunia ini hanya sementara, semua hanya titipan. Berbuatlah baik kepada orang supaya hidupmu bisa bermakna, hidupmu bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain. Hidup di dunia ini harus kita menciptakan surga, bukan neraka. Gitu ya. Ini pembelajaran juga untuk kalian yang mendengarkan supaya jangan sombong dan songong. Ingat nafasmu aja itu titipan. Apalagi prestasi-prestasimu itu yang dititipkan. Kita bisa berbangga diri tetapi jangan sombong dan menindas orang atau membuat orang atau seolah-olah itu orang itu kecil ya, pandang enteng orang. Ya, ataupun mungkin di sini juga saya lihat yang dia sombongkan ya, contohnya ayahnya, ibunya, ya, harta orang tua, harta suami, harta istri, ini contoh. Ada beberapa yang istrinya sakit akhirnya dililit hutang, orang tuanya meninggal, ya seperti begitu saya merasakan akhirnya ya dia tidak mempunyai apa-apa. Karena apa? Sudah serasa hidup mewah kemarin kan, tidak mau belajar, cuman datang minta uang. Habis itu pergi dapat semuanya, pas orang tuanya atau mungkin tantenya atau mungkin perusahaan atau apapun yang dia bangga-banggakan itu runtuh, hancur, ataupun mungkin kalau orang mungkin meninggal atau sakit yang tadi saya bilang, akhirnya ya ekonomi juga berpengaruh. Akhirnya sekarang dia hidupnya terlilit hutang atau bahkan tidak mempunyai pekerjaan karena pemalas itu. Akhirnya jual aset sana sini. Itu pun jual aset belum tentu ada yang beli. Nah ini, jadi kita jangan terlalu sombong dengan diri kita. Apa yang kita punya itu semua titipan. Berbuatlah baik untuk dirimu dan juga untuk orang lain. Gitu ya. Oke, kita lihat koneksi dari inisial mereka ya. Ada yang bertanya, Kak Ica, apa dibilangnya judulnya dia gitu. Dia artinya macam contoh ya, apa ya, kalau judul ini mungkin nanti balasan, contoh ya, balasan
balasan dirinya yang telah menyakitimu. Ini contoh ya. Ada yang bilang, Kak Ica dirinya itu siapa? Ya ini inisialnya gitu. Saya nggak mungkin saya langsung bilang si A, si B, si C. Kamu mau personal reading silahkan, saya bilang si A, si B, si C. Ini kan general reading, jadi banyak orang. Saya hanya bisa memberikan inisial dan zodiaknya. Semua ditentukan oleh kamu lagi. Ya, oke, kita ke inisial dulu. Untuk inisial di sini saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan ada huruf H, huruf X, huruf W, huruf D, L, C, A, M, N, P, G, R, E, J, U, Y, A-nya double energinya up, I, V, T, dan O. Oke, untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan H, X, W, D, L, C, A, M, N, P, G, R, E, J, U, Y, A, I, V, T, dan O ya. Kita lihat dari koneksi zodiak. Untuk zodiaknya saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan ada Leo, ada Gemini, Pisces, Sagittarius, ada bintang Aries, ada juga Libra, Scorpio, Virgo, dan bintang Capricorn. Jadi untuk koneksi dari zodiak kamu terkoneksi dengan Leo, Gemini, Pisces, Sagittarius, Aries, Libra, Scorpio, Virgo, dan Capricorn. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.